Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kuba TV, hari ini kita akan ngobrol santai bersama saya, Jafir Atala Ibnu Nugroho, dan narasumber kita hari ini. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Syamil Muhyiddin, santri dari sekolah Ar-Razi Boarding School kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perjalanan Mas Syamil ini sebelum bergabung dan setelah bergabung dengan sekolah ini. Langsung saja ke pertanyaannya. Dari mana dan dari siapa Pen itu tahu tentang sekolah ini? Oh ya, jadi saya akan cerita sedikit tentang bagaimana saya mengetahui sekolah ini. Jadi ceritanya sebelum saya di sini itu saya bersekolah di Purwakarta. Ya, nama sekolahnya itu STP Khoirul Ummah. Ya, di situ saya jenjang SMP bersekolah selama 3 tahun. Dan berhubung setelah 3 tahun ini orang tua saya ya khawatir atas keadaan saya karena memang jaraknya ini ya cukup jauh ya. Kan Purwakarta itu Jawa Barat, sementara rumah saya di Malang itu Jawa Timur. Ya, jadi ini sangat membatasi kita dalam hal komunikasi. Dan orang tua saya saat itu mencari pondok untuk saya yang terdekat. Dan kebetulan ada kenalan orang tua saya ya yang salah satu pendiri Ar-Razi ini itu kayak nawarin sekolah ini. Dan akhirnya setelah kontak-kontakan dan nawarin saya, akhirnya saya setuju juga. Dan akhirnya ya saya diantar ke sini. Saya juga merasa ya fix banget ke sini itu ya karena di sini juga saya ada kakak kelas saya sewaktu saya sekolah di SD. Apa sih yang membuat Pen tertarik untuk masuk ke sekolah ini? Yang membuat saya tertarik ya karena ya, sekolah ini mirip dengan sekolah sebelumnya, yaitu metodenya sama asrama pondok. Karena pondok ini mungkin salah satu pendidikan yang paling bagus ya karena pondok ini merupakan suatu pendidikan yang hidup. Kenapa hidup? Ya seperti yang dikatakan oleh Kiai Syukri, salah satu pendiri Gontor, yaitu innal ma'hadu la yanamu abadan. Sesungguhnya pondok itu tidak akan tidur selamanya. Maksudnya apa? Ya pondok pesantren ini selalu hidup dengan murid-muridnya. Karena murid-muridnya ini tidak pulang pergi, jadi nginep. Dengan begitu, dengan adanya santri-santri ini, pondok ini diisi dengan hal-hal kebaikan seperti membaca Al-Quran, belajar, dan hal sebagainya yang membuat pondok pesantren ini hidup dan mungkin insya Allah diberkahi. Setelah masuk sini, apa sih yang Pen rasakan? Yang saya rasakan ya alhamdulillah sejauh ini saya senang karena di sini saya mendapatkan pengalaman baru dan juga ya banyak hal-hal yang dulunya saya belum tahu menjadi saya tahu. Dan di sini kan asrama itu otomatis kita bersama, tinggal bersama, ya aktivitas-aktivitas itu bersama. Menjadikan kita ini harus memahami karakter satu sama lain. Ya, karena jika tidak ya akan terjadi selek atau konflik di antara kita. Oleh karena itu ya harus kita bisa memahami satu sama lain agar asrama pondok ini menjadi pondok yang tenang. Ya, seperti itu. Apa saja yang sudah Pen dapatkan selama bersekolah di sini? Ya, nggak banyak sih, nggak terlalu banyak karena memang saya baru berapa ya, 5 bulanan atau 4 bulan di sini. Ya, salah satunya saya mendapatkan ilmu baru. Ya, tentunya karena di sini tempat sekolah ya saya mendapatkan ilmu baru yang awalnya saya tidak tahu itu dan akhirnya saya tahu. Karena guru-guru di sini mengajarkan sesuatu hal yang lebih tinggi dan yang saya tidak ketahui sebelumnya. Seperti itu. Ngomong-ngomong tentang pelajaran dan ilmu, pelajaran apa yang Ben suka selama di sini? Saya di sini ada beberapa pelajaran yang saya sukai, antaranya yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, dan sejarah. Ya, itulah kurang lebihnya. Kenapa Ben suka dengan pelajaran-pelajaran tersebut? Ya,
karena ya seru aja dan ya saya suka sama itu. Kalau bahasa Arab ini karena ya saya sebagai seorang muslim, bahasa Arab juga sebagai bahasa surga, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab. Sedangkan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional yang digunakan dunia saat ini. Dengan kita mempelajari dan bisa, ini itu bisa menjadi ladang dakwah bagi kita untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada orang-orang. Karena jika kita memakai bahasa Indonesia, ya itu kan bahasa Indonesia hanya bahasa orang Indonesia, maka ya nggak banyak yang tahu. Nanti jika kita pakai bahasa Indonesia, ya siapa yang mau tahu dan akan yang mau mendengarkan. Oke. Ya, seperti itu. Apa rencananya kan setelah lulus dari sini? Rencana saya setelah lulus dari sini, ya saya sebagai seorang pelajar di sini, otomatis saya keluar berarti harus membuahkan hasil dari apa yang dipelajari di sini. Saya harus mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang saya dapat. Karena apa? Karena para ulama pernah berkata, al ilmu bila amalin kasyajari minas samarin. Ilmu tanpa pengamalan seperti pohon tanpa buah. Maksudnya apa? Jika kita berilmu, kita belajar nih, tapi kita tidak mengamalkan, ya itu percuma. Buat apa kita belajar tapi tidak mengamalkan dan menyebarluaskan? Dan juga untuk menjadi amunisi kita untuk berdakwah di luar sana. Karena memang kita adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Seperti dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Yang artinya kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Imran ayat 101. Dengan begitu kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita menyuruh kepada masyarakat atau orang-orang yang belum paham itu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan kita harus senantiasa mengingatkan orang lain, tapi jangan lupa diri kita sendiri harus introspeksi, apakah kita sudah melakukan hal baik atau kita juga kurang. Dan jangan sampai kita mengingatkan orang lain tapi kita tidak introspeksi diri, karena hal seperti itu Allah sangat murkai. Dan balasannya jika seperti itu, seperti yang dikatakan dalam hadis, orang yang mengingatkan orang lain tapi dia tidak introspeksi itu, nanti saat di akhirat perutnya akan menggembung dan pecah mengeluarkan nanah. Ya itu sangat bahaya sekali. Makanya kita harus senantiasa menaati perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Sekian obrolan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Kuba TV. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.